Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna wa ta'allama wa ta'allama wajillah wa alamana wa habib sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alamana wa salafuna salihun wa alamana wa salafuna salihun lillahi ta'ala. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. اللهم آمين اللهم آمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد, ikhwani fillah, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat. Ada banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah berikan kepada kita. Semoga nikmat tersebut, khususnya nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan bisa kita gunakan dengan baik untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbaiki amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak amal-amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat-nikmat yang lainnya kepada kita. Allahumma amin Allahumma amin. Salawat serta salam tetap tercurahkan ke hadirat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya hanya melalui pintunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam amal ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa selamat, baik selamat di dunia maupun di akhirat. Semoga dengan salawat kita, salam kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita semua mendapatkan syafaatul uzma, syafaat agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kita bisa masuk dalam surganya Allah bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin Allahumma amin. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita masih di bab tentang karakter, sifat-sifat, ciri khas ulama-ulama yang disebut sebagai warathatul anbiya atau ulama al-akhirah, ulama akhirat, ulama yang bisa kita jadikan panutan, ulama yang bisa kita jadikan suri tauladan, ulama yang bisa kita jadikan pegangan hidup kita, yang melalui mereka semua kita ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang melalui mereka kita berharap kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang melalui mereka kita mendapatkan keberkahan fid dini wa dunya, baik di dunia maupun di akhirat, zahiran wa batinan. Zahir batin kita, lahiriah kita, batinnya kita selamat, batinnya kita menjadi bersih, amal ibadah kita, ilmu kita menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang diamalkan melalui tuntunan, melalui ajaran daripada ulama akhirat atau guru-guru kita yang kita meyakininya sebagai ulama-ulama akhirat. Al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad kemarin sudah menjelaskan ciri khas atau sifat yang dimiliki oleh ulama al-akhirah, dan ini menjadi satu sifat wajib bagi mereka, menjadi satu sifat wajib bagi mereka karena mereka adalah suri
tauladan, mereka adalah panutan, mereka adalah imam, mereka adalah pimpinan daripada keilmuan atau cermin daripada ilmu itu sendiri. Al-Imam Abdullah bin Abdul Haddad qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid darin amin. Wala jami'an lil mali wala mani'an lahu an haqqihi. Kemarin kita sudah sebutkan ciri khas daripada karakter ulama akhirat, mereka adalah bukan orang-orang jami'an lil mal, tidak mengumpulkan harta. Artinya mereka pun bekerja sebagai bentuk daripada abid, dan seorang hamba adalah untuk mencari rezeki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitu juga sering kita melihat, kalau dulu kita di Hadramaut di Tarim, kita melihat banyak sekali orang-orang yang tawadhu, mereka hanya mengamalkan ajaran Rasulullah, yaitu berdagang, sehingga disifati oleh Al-Imam Abdullah bin Abdul Haddad wala jami'an lil mal, mereka tidak suka mengumpulkan harta. Seandainya mereka menginginkan harta, pasti mereka banyak orang yang akan memberikan. Wong ndak jaluk banyak orang yang menawarkan, banyak orang yang menawari. Tapi mereka wala jami'an lil mal. Nah, ini para ulama-ulama akhirat. Beda dengan kita. Nah, sing diuber kerjaan lali akhirate. Karena terlalu fokus dalam pekerjaan, bahkan dalam kegagalan dalam usahanya pun membuat dia hancur lebur atau bahkan putus asa, bahkan menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala mani'an lahu an haqqihi, dan juga mereka para ulama akhirat tidak mencegah atau menghalangi hak orang lain, selalu mendahulukan hak orang lain daripada haknya. Ini ulama-ulama akhirat. Artinya mereka lebih mementingkan orang lain daripada mementingkan dirinya sendiri. Atau bahasanya, prakteknya, kalau seandainya mereka punya uang 1.000, yang uang itu adalah hanya cukup untuk dirinya, lalu ada orang yang lebih membutuhkan saat itu, mereka pun akan memberikannya kepada orang lain. Dan ini sering kita mendengarkan kisah-kisah seperti itu. Wala faddan wala ghalidhan. Ulama-ulama akhirat juga memiliki sifat-sifat wala faddan wala ghalidhan, tidak keras, tidak kasar. Makanya ada ayat Rasulullah SAW pun disifati wala faddan wala ghalidan dalam satu ayat, di ayat surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya kelembutan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, atau kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lemah lembutnya sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabatnya, terhadap para umatnya, terhadap para orang bahkan non muslim atau orang kafir Quraisy, atau bahkan kepada hayawan, punya rahmat yang agung. Lemah lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu disifati, dicontoh, diamalkan, dipraktekkan oleh para ulama-ulama al-akhirah. Mereka tidak keras, mereka tidak kasar. Wala mumariyan wala mujadilan wala mukhasima. Mereka juga tidak kejam. Para ulama, seandainya mereka mampu atau melalui perintah mereka bisa saja melakukan kekejaman.
Artinya apa? Maksudnya kekejaman di sini. Orang-orang yang ada di sekitar mereka, mereka mau mengorbankan dirinya untuk membela ulama tersebut. Seandainya ulama ini yang memerintah orang-orang yang sekitarnya untuk melakukan, katakanlah mungkin melihat kemungkaran, segera untuk lebih menghancurkan kemungkaran itu, atau makan mungkin menghancurkan pelakunya, bisa saja. Tapi mereka tidak mengamalkan itu, mereka tidak mengedepankan itu. Mereka lebih mengedepankan rahmahnya kepada umat Nabi Muhammad SAW, sekalipun kepada mereka yang membencinya, atau bahkan kepada mereka yang memusuhinya. Kalau membenci saja, ini hanya mungkin kadarnya biasa-biasa saja. Berbeda dengan yang memusuhi. Kalau memusuhi biasanya lebih bisa mencelakai juga. Wala mumari wala mujadilan. Ulama-ulama akhirat juga memiliki sifat mereka wala mujadilan, tidak suka berdebat. Mereka tidak suka berdebat. Artinya mereka lebih mengedepankan kalimah-kalimah atau nasihat-nasihat yang menyejukkan. Mereka menghindari daripada perdebatan. Karena satu hal yang karena perdebatan itu tidak dianjurkan oleh agama. Karena banyak justru menimbulkan mudarat, bahkan melahirkan satu kebencian. Wala mukhasiman, mereka juga tidak suka bermusuhan. Kepada siapapun yang memusuhi mereka, mereka menghilangkan api permusuhan itu. Ini para ulama-ulama akhirat. Wala qasiyan, mereka tidak kaku. Artinya mereka ketika berdakwah, mereka punya cara ciri khas tersendiri. Tidak serta-merta menuduh orang itu sesat, tidak serta-merta menuduh orang itu ahli neraka, tidak serta-merta menuduh orang yang rusak ataupun yang sejenisnya. Mereka lebih mengedepankan kalimat-kalimat atau pendekatan-pendekatan yang indah daripada pendekatan-pendekatan yang kaku dan justru menjudge atau lebih menghakimi orang yang masih jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang masih belum kenal Allah, belum kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala sayyi'al akhlaq wala dayyiqus sadr. Mereka juga tidak punya sedikit pun akhlak yang buruk. Artinya akhlak mereka sangatlah sempurna. Wala sayyi'al akhlaq, artinya tidak ada sedikit pun akhlak tercela di dalam jiwa mereka. Karena zahiran wa batinan, zahir batin mereka adalah zahir batin yang benar-benar suci, bersih dan juga sempurna. Wala dayyiqis sadr, dan juga mereka tidak sempit dada. Artinya mereka lebih membuka, mereka lebih lapang dada terhadap apapun yang terjadi bagi di atas dirinya. Mereka sangat lapang dada. Mereka menerima masukan apapun, mereka mendengarkan dari siapapun. Itu ulama-ulama akhirat. Wala mudahinan wala mukhadi'an. Mereka bukan orang-orang penjilat. Mereka bukan orang-orang yang berpura-pura. Ketika mereka mengatakan A, maka ia pun mengerjakan A. Ketika ia mengatakan B, maka ia pun mengamalkan B. Itu ulama-ulama akhirat. Wala mukhadi'an, dan juga mereka tidak menjadi penipu. Mereka mengamalkan apapun yang ia sampaikan, itu adalah satu hal yang benar. Apapun hukum yang ia berikan, itu adalah merupakan hukum syariat yang benar.
Mereka justru dalam memberikan satu hukum, memberikan satu nasihat, mereka lebih berhati-hati dan lebih teliti, lebih cermat. Sehingga apa yang mereka sampaikan tidak sampai membuat satu hal yang menipu yang ia berikan satu nasihat. Wala ghasyan wala muqaddiman lil aghniya'i 'ala al fuqara. Mereka juga tidak suka menipu. Wala muqaddiman lil aghniya, mereka juga tidak mengedepankan orang-orang kaya daripada orang-orang fuqara. Artinya mereka mendudukkan sama siapapun yang mereka panggil, siapapun yang mereka undang, ia akan pasti mendatanginya. Artinya mereka tidak membeda-bedakan, oh ini orang kaya, oh ini orang fakir. Dan sifat itu kita melihat ada di dalam guru-guru kita, masyayikh kita. Wala mutaraddidan ila salatin, mereka tidak pulang pergi kepada para penguasa, tidak suka masuk keluar masuk menghampiri para penguasa. Wala sakitan 'alal inkari 'alaihim ma'al qudrah, mereka juga tidak akan diam terhadap satu hal yang mungkar ma'al qudrah. Artinya ketika mereka melihat kemungkaran di depannya, maka mereka serta-merta langsung akan mencegah kemungkaran itu ma'al qudrah, bersama dengan kemampuan yang ia miliki. Artinya kalimat nahi mungkar ini tidak serta-merta kita harus mencari kemungkaran lalu kita babat habis. Artinya ketika serta-merta pada saat itu di kondisi kita ternyata melihat satu kemungkaran, maka disitulah kewajiban siapapun untuk mencegah kemungkaran itu. Contoh mungkin kita di lingkungan kita ada teman yang ingin minum atau ingin mencuri dan kita tahu itu, maka di saat itu kita punya kewajiban untuk mencegah kemungkaran itu. Begitu juga para ulama, mereka tidak akan tinggal diam melihat kemungkaran padahal ia mampu untuk merubah kemungkaran itu. Wala muhibban lil jah, mereka tidak suka mendapatkan kedudukan atau pangkat. Mereka tidak suka, berbeda kita berlomba-lomba untuk mencari kedudukan dan juga pangkat. Bahkan melupakan, kita terlupakan, terlena karena kedudukan dan pangkat tersebut. Tapi para ulama al-akhirat tidak sampai seperti itu. Atau bahkan tidak ada sedikit pun ambisi untuk mendapatkan kedudukan atau pangkat. Ini kalau ulama seandainya minta, kita yakin mereka bahkan diberikan kedudukan dan pangkat oleh penguasa. Tapi ulama-ulama akhirat tidak seperti itu. Ulama-ulama akhirat tidak mengejar kedudukan dan juga pangkat. Walmal, apalagi harta. Sogok, tak mungkin bisa. Ulama-ulama akhirat berapapun yang ia beri, maka mereka tidak akan mengorbankan syariat, mengorbankan agama Allah Subhanahu wa taala demi uang. Wal wilayah, ataupun hal kekuasaan yang lainnya. Bal yakunu karihan lidzalika kullah. Akan tetapi mereka semua menjauhi sifat-sifat atau menjauhi semua yang berhubungan dengan kedudukan dan juga pangkat tersebut. Bal yakunu karihan lidzalika kullu wa la yadkhulu fi syai'in minhu wa la yulabisuhu illa min hajatin aw darurah.
kecuali di samping mereka tidak suka terjun dalam hal-hal seperti itu, urusan pangkat, kedudukan, harta, wilayah ataupun hal yang berhubungan dengan itu, kecuali ini yang menjadi satu pengecualian. La yadkhulu fi syai'in minhu, mereka tidak akan masuk ke dalam itu, kedudukan, pangkat, jabatan atau bahkan harta, illa min hajatin aw darurah, kecuali ada hajat, kecuali ada kedaruratan yang harus ia tempuh melalui itu. Nah, ini yang banyak diabaikan oleh sebagian orang. Melihat, katakanlah ada seorang habaib atau mungkin kiai, melihat mereka dekat dengan penguasa atau punya kedudukan atau pangkat, mereka menganggap langsung memvonis, menghukumi, oh orang ini berarti bukan ulama akhirat. Karena apa? Karena mereka suka kedudukan sama harta atau pangkat atau jabatan. Mereka melupakan garis ini yang disampaikan oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kecuali karena ada hajat, ada kedaruratan yang harus, mau tidak mau ia harus melakukan itu. Artinya ada keputusan yang harus diambil demi mungkin untuk menyelamatkan umat, untuk menyelamatkan negeri, untuk menyelamatkan bangsa, untuk menyelamatkan agar umat Nabi Muhammad ini tidak terpecah belah. Nah, ini yang harus digarisbawahi. La yadkhulu fi syai'in minhu, mereka tidak akan masuk ke dalam itu, wala yulabisu, dan bahkan tidak akan masuk dalam ranah itu kecuali illa min hajah wal darurah, kecuali dalam keadaan genting, darurat, dan juga sangat membutuhkan hajat. Lalu bagaimana dikatakan darurat dan hajat dalam hal harta? Nah, ini sebagian awam terkadang mereka memahami, contohnya hal para ulama yang hajat dan darurat dalam urusan harta. Contohnya ada orang, mereka banyak melakukan kemaksiatan, katakanlah. Mereka banyak melakukan kekhilafan atau bahkan salah, atau bahkan juga dosa. Ulama ini yang faham, yang ngerti basirah, yang faham psikologi orang tersebut, atau faham ciri khas, karakter atau penyelesaian untuk membersihkan dosa-dosa orang ini, maka orang ini diminta harta atau uangnya demi apa? Demi untuk membersihkan mereka. Mungkin uang itu disedekahkan. Artinya uang yang diminta itu bukan untuk dirinya, tetapi untuk membersihkan orang tersebut yang sudah kenal, mungkin habaib, mungkin kiai, mungkin gus. Diminta untuk apa? Untuk membersihkan kesalahannya, untuk membersihkan dosa-dosanya. Maka dia dipaksa untuk itu, untuk mengeluarkan hartanya untuk disedekahkan, entah untuk membantu fuqara masyakin, entah untuk memberikan kehidupan janda-janda miskin, atau untuk membangun masjid, ataupun hal yang al-khairat yang lainnya, kebaikan-kebaikan yang lain. Dan ini yang sering banyak disalahfahami oleh sebagian orang. Aku melu iku dijali duit, karena mereka tidak paham ciri khas dan juga karakter orang ulama-ulama akhirat. Wabil jumlah, dari semua sifat-sifat ulama akhirat tersebut, hampir Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad menyebutkan ciri sifat daripada ulama-ulama akhirat. Ada 40 sifat yang harus dimiliki oleh mereka, atau wajib bagi mereka untuk memiliki sifat itu. Yakunu muttasifan bi jami'i ma yahutuhu alaihi al-ilm.
Jadi secara ringkas, yakunu muttasifan, sifat-sifat tersebut yang disebutkan oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Haddas itu adalah sifat-sifat yang merupakan petunjuk daripada ilmu. Sebelum daripada kita masuk ciri dan juga sifat para ulama al-akhirat, kemarin menyebutkan bab tentang fadlul ilm. Artinya ilmu sudah menyebutkan bahwasanya sifat-sifat itu mulai sifat takut kepada Allah, yakin kepada Allah, memerintah pada yang ma'ruf, mencegah pada yang mungkar ataupun yang lainnya, semua itu adalah merupakan bentuk daripada penekanan ilmu itu sendiri. Wa ya'muruhu bihi minal akhlaqil mahmudah. Dan ilmu itu yang memerintahkan para ulama akhirat untuk bersifat al-akhlaqul mahmudah, untuk berakhlak dengan sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang baik atau akhlak yang mahmudah, wal a'mal as-salihah, dan selalu melakukan amal-amal soleh, amal ibadah. Mujaniban likulli ma yanhahul ilm, dan mereka menjauhi semua sifat-sifat, menjauhi semua yang dicegah oleh ilmu, semua yang dilarang oleh ilmu. Dari apa? Min akhlaq wal a'mal madmumah, dari akhlak-akhlak yang tidak terpuji, dari akhlak-akhlak yang tidak baik. Kenapa? Wa hadhil asya' allati dzakarnaha min wasfil ulama'il akhirah yajibu, sifat-sifat tadi yang disebutkan oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang ada sekitar 40 lebih daripada sifat ulama akhirat, itu yajibu ayyatahalla biha. Ulama-ulama ini wajib punya sifat tersebut, wajib bagi dirinya untuk memiliki sifat itu. Wa yatasif biha kullu mukmin, dan bahkan bagi seorang mukmin untuk memiliki sifat-sifat itu. Kalau bagi ulama wajib punya sifat ini. Lalu bagi kita seorang mukmin, mereka yang mengikuti mereka, maka wajib bagi kita juga untuk memiliki sebagian daripada ilmu atau sifat-sifat karakter daripada ulama-ulama akhirat. Artinya kita harus mensifati seperti sifat mereka. Kalau kita tidak mampu memiliki sifat yang hampir 40 sifat tersebut, maka minimal kita harus cari atau mengamalkan dari sifat itu semuanya. Kalau kita nggak mampu untuk mencegah kemungkaran yang begitu kuat atau besar, maka kita harus memperbanyak amar ma'ruf. Ojo dalek-dalek kemungkaran terus kita apa sifatnya ulama ini, kudu dalek kemungkaran kita berangus. Tak bisa seperti itu, tapi kita harus mensifati sifat-sifat yang sesuai dengan kadar kemampuan kita. Ghaira annal alima aula biha wa ahaqqa. Dijelaskan lagi oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, akan tetapi bagi orang yang alim, orang ulama, orang yang mengerti ilmu, wajib baginya dan lebih berhak untuk memiliki sifat itu semua. Wahia alaihi aujab wa akid, artinya mereka wajib dan pasti harus mengikuti, memiliki sifat-sifat tersebut. Kenapa? Li'annahu alamun biha yuhtada, karena mereka adalah panutan, karena mereka adalah suri tauladan, karena mereka adalah pemimpin, karena mereka adalah imam, karena mereka adalah qudwah hasanah, wa imamun bihi yuqtada, karena mereka lah seorang imam yang harus diikuti maka dan harus dijadikan suri tauletan
tauladan, maka mereka harus punya sifat-sifat tersebut. Fa in dhalla wa ghawa wa athara dunya 'alal akhirah. Kalau seandainya ada seorang ulama alim, siapapun itu yang merasa alim, ulama, fa in dhalla wa ghawa, lalu mereka tersesat, lalu mereka terjerumus, wa atharat dunya 'alal akhirah, dan mereka lebih mementingkan hal-hal yang bersifat duniawi daripada urusan-urusan akhirat, kana alaihi ithmuhu wa ithmu man tabi'ahu ala dhalik, maka mereka akan menanggung dosa-dosa orang yang mengikutinya. Artinya kalau ada kita mengikuti, katakanlah mungkin Habib atau mungkin Kiai atau Gus, lalu mereka terselubung atau terjerumus atau melakukan kesesatan, maka mereka menanggung dosa-dosa juga para pengikutnya. Wa in istaqama wattaqa, seandainya begitu juga sebaliknya, kalau para ulama, al-alim, al-amilin, mereka semuanya istaqama, istiqomah, jalannya lurus, wattaqa, dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka lurus di dalam jalannya, di dalam jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana lahu ajruhu, maka mereka pun akan mendapatkan pahalanya, wa ajru man tabi'ahu ala dzalik, dan juga pahala daripada para pengikutnya. Nah, ini adalah sifat-sifat para ulama al-akhirah, ulama agama, ulama yang lurus, ulama yang menjadi warathatul anbiya, dan harus kita jadikan pegangan, harus kita jadikan panutan dan juga suri tauladan. Kita contoh dari satu, mungkin kalau kita nggak bisa mencontoh semua sifat daripada mereka, yang di sini disebutkan ada sekitar 46 sifat, maka kita amalkan satu persatu. Syukur kalau kita bisa mengamalkan semua daripada sifat tersebut. Bisa-bisa kita diangkat oleh Allah menjadi memiliki gelar ulama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita mensifati sifat-sifat mereka. Wa yanbaghi lil alim bi umuri dini dhahirah, dan juga bagi seorang alim punya tugas-tugas. Di sini disebutkan wadhaiful ilm, tugas tupoksi, katakanlah tugas pokok dan juga fungsi daripada ilmu dan juga alim. Ayyudhifa ila dhalikal ilma bil akhlaqil batina min sifatil qulub. Secara ringkasnya, seorang ulama di samping harus mengerti daripada tentang ilmu-ilmu agama yang zahir. Artinya apa? Jadi semua sifat-sifat itu adalah secara zahiriyah. Tapi yang lebih penting daripada 40 sifat lebih ini adalah tentang sifat-sifat al-qulub, adalah sifat-sifat batin yang harus betul-betul lebih diawali, lebih diutamakan daripada sifat-sifat zahiriyah. Karena Rasulullah SAW sudah menyebutkan abghadus ibad, seburuk-buruknya seorang hamba di hadapan Allah, man kana thawbuhu khairan min amalihi, orang yang tampilannya, bajunya lebih baik daripada amalnya. Artinya zahir batin sudah pasti ulama ini harus betul-betul bersih dan harus betul-betul suci. Karena apa? Wa alaika, kalau menurut al-Imam Abdullah bin Abdul Haddad di dalam Risalatul Muawanah, beliau menyebutkan alaika ya akhi bisa bi islahi sariratika, hendaknya bagi kita untuk lebih memperbaiki terlebih dahulu urusan-urusan sariros, artinya batiniyah kita, hati kita, hatta tasiru khairan min alaniyati, sehingga batin itu lebih baik atau lebih bersih dulu daripada amal zahiriyah kita atau yang nampak daripada kita.
Wadzalika li'anna as-sarirah, kenapa kok itu lebih dikedepankan atau harus dikedepankan terlebih dahulu, kata Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, li'anna as-sarirah, karena jiwa, hati, kebersihan jiwa, kejernihan hati, kesucian hati, maudhi'un nadharul haqq, tempat di mana Allah melihat kita, di mana Allah melihat kebaikan kita itu dilihat daripada kebersihan dan kebaikan kesucian hati kita atau jiwa kita. Wal alaniyah mutammih nadhrul khalq, sedangkan alaniyah yang lahiriah, yang nampak, yang nyata, itu adalah tempat di mana nadhrul khalq, para makhluk Allah melihat, yang kalau melihat kebaikan maka ia akan dianggap sebagai hal yang baik, kalau sesuatu yang buruk maka dia akan dicap sebagai satu hal yang buruk. Itu yang dilihat oleh makhluk, itu yang dilihat oleh orang lain. Kalau Allah Subhanahu wa taala akan melihat langsung kepada jiwa kita, kepada batin kita. Dan semoga dengan mempelajari as-sarirah atau sifat-sifat daripada ulama al-akhirah, Allah melihat kepada jiwa kita, kepada hati kita sebagai hati-hati yang bersih, hati yang betul-betul mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, hati yang betul-betul selalu menanamkan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengharapkan keberkahan daripada guru-guru kita dan juga para ulama-ulama as-salih, ulama-ulama yang menjadi qudwah, ulama-ulama yang menjadi pewaris para nabi. Allahumma amin, Allahumma amin. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga menjadi satu keterangan yang bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin, Allahumma amin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-mawjud fi kulli makan, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, la ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan, la ilaha illallah al-ma'ruf bil insan, لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن، لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان، يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان بالقديم، يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله منا ومنكم، تقبل يا كريم.